Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kotrunada dengan NIM 2019 1023031146 dari kelas DDGPC akan mempresentasikan tentang laporan deteksi dini dengan judul Fear of Missing Out pada mahasiswa. Pokok bahasan terdiri dari 5 bab, yaitu bab pertama kajian literatur, bab kedua identitas subjek, bab ketiga metode asesmen, bab keempat hasil asesmen, bab kelima kesimpulan dan saran. Pada bab pertama, yaitu pengertian fear of missing out. Fear of missing out adalah rasa takut pada individu yang muncul karena tertinggal informasi, gosip, atau tren yang berkembang di lingkungan sosial individu tersebut. Lalu timbul rasa takut akan penolakan dari lingkungan sosialnya. Menurut Przybylski, Murayama, Dehan, dan Caldwell pada tahun 2013, FOMO juga didefinisikan sebagai kekhawatiran yang pervasif ketika orang lain memiliki pengalaman yang lebih memuaskan atau berharga dan dicirikan dengan adanya dorongan untuk selalu terhubung dengan orang lain. Sehingga muncul sebuah kecemasan yang berbasis digital ketika tidak mengetahui aktivitas orang lain atau informasi terkini yang dikenal dengan fear of missing out atau FOMO. Aspek-aspek FOMO menurut JWT Intelligence 2011 terdiri dari 4. Yang pertama yaitu comparison with friends. Munculnya perasaan negatif karena melakukan perbandingan diri dengan orang lain. Yang kedua yaitu being left out. Munculnya perasaan negatif karena tidak dilibatkan dalam suatu kegiatan atau diskusi. Yang ketiga yaitu miss experience. Munculnya perasaan negatif karena tidak dapat terlibat dalam suatu aktivitas. Yang keempat yaitu compulsion, perilaku mengecek secara berulang aktivitas yang dilakukan oleh orang lain dengan tujuan menghindari perasaan tertinggal berita terkini. Faktor-faktor yang mempengaruhi FOMO menurut JWT Intelligence 2011 yang pertama yaitu keterbukaan informasi di media sosial. Media sosial sebagai media yang menyediakan pembaruan informasi yang real time, obrolan terhangat, dan gambar atau video terbaru. Keterbukaan informasi ini mengubah masyarakat yang awalnya bersifat privasi menjadi lebih terbuka dengan cara memamerkan apa yang sedang terjadi saat ini. Yang kedua yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis dan relatedness. Relatedness adalah kedekatan atau keinginan untuk berhubungan dengan orang lain. Sedangkan apabila kebutuhan psikologis akan relatedness tidak terpenuhi, dapat menyebabkan individu merasa cemas dan mencoba mencari tahu pengalaman dan apa yang dilakukan oleh orang lain, salah satunya melalui media sosial. Yang ketiga yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan psikologi akan self. Kebutuhan psikologi akan self atau diri sendiri ini berkaitan dengan kompetensi, keterkaitan, otonomi, dan penurunan tingkat suasana hati yang positif dan kepuasan hidup secara signifikan terkait dengan tingkat FOMO yang lebih tinggi. Apabila kebutuhan psikologi akan self tidak terpenuhi, maka individu akan menyalurkannya melalui media sosial dengan berusaha untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi pada orang lain melalui media sosial. Yang keempat yaitu social one-upmanship. Social one-upmanship merupakan perilaku di mana individu berusaha untuk melakukan sesuatu seperti perbuatan, perkataan, atau mencari hal lain untuk membuktikan bahwa dirinya lebih baik dibandingkan orang lain. Yang kelima yaitu peristiwa yang disebarkan melalui fitur hashtag. Media sosial yang memiliki fitur hashtag memungkinkan penggunanya untuk memberitahukan peristiwa yang sedang terjadi saat ini. Hal ini akan membuat individu merasakan perasaan tertinggal apabila tidak ikut serta dalam melakukan aktivitas tersebut. Yang keenam, kondisi deprivasi relatif. Kondisi deprivasi relatif adalah kondisi yang menggambarkan perasaan ketidakpuasan individu dan membandingkan kondisinya dengan orang lain di media sosial.
Yang ketujuh yaitu banyak stimulus untuk mengetahui suatu informasi. Di zaman digital memungkinkan individu untuk terus dibanjiri dengan topik-topik menarik sehingga menjadi stimulus untuk terus berusaha mengikuti perkembangan terkini yang memunculkan fear of missing out. Pada bab kedua yaitu identitas subjek. Nama LA, tempat, tanggal lahir, dan usia Malang 16 Juli 2000, usia 21 tahun 5 bulan, jenis kelamin perempuan, suku bangsa Jawa, anak ke-2 dari 7 bersaudara, pendidikan mahasiswa semester 5, fakultas atau jurusan psikologi, Bab ketiga yaitu metode asesmen. Metode asesmen yang pertama yaitu skala. Instrumen skala yang digunakan yaitu skala Fear of Missing Out oleh Przybylski dan kawan-kawan pada tahun 2013. Skala ini berjumlah 10 item skala dengan pilihan jawaban 1 untuk sangat tidak sesuai, 2 untuk tidak sesuai, 3 untuk sesuai, dan 4 untuk sangat sesuai. Yang kedua yaitu wawancara. Teknik wawancara yang akan digunakan yaitu teknik wawancara semi terstruktur yang dimana wawancara dilakukan secara terbuka dengan tujuan untuk mengetahui secara rinci FOMO yang dialami subjek sehingga memungkinkan untuk adanya pertanyaan baru yang muncul ketika proses wawancara. Pada bab 4 yaitu hasil asesmen. Yang pertama yaitu hasil asesmen skala FOMO. Berdasarkan tabel skala FOMO, subjek L berada dalam kategori tinggi dengan jumlah skor 29. Subjek L cukup puas dengan dirinya sendiri. Ia merasa bahwa dirinya sudah memiliki kualitas yang cukup baik, sehingga subjek sudah menganggap bahwa dirinya tidak gagal dan memiliki banyak hal untuk dibanggakan. Namun, subjek sering merasa tidak nyaman saat bertemu dengan orang baru, karena merasa malu dan bingung harus membicarakan hal apa. Subjek juga terkadang merasa takut saat tidak bisa memeriksa sosial media miliknya. Hal ini dikarenakan aspek compulsion, yaitu di mana subjek berperilaku mengecek secara berulang aktivitas yang dilakukan oleh orang lain yang bertujuan untuk menghindari perasaan tertinggal berita terkini. Sehingga apabila tidak terpenuhi, membuat subjek merasa takut akan tertinggal berita yang sedang ramai diperbincangkan apabila tidak membuka sosial media miliknya. Hasil asesmen wawancara. Hasil asesmen wawancara ini dikelompokkan menjadi 4 sesuai dengan aspek-aspek FOMO. Yang pertama yaitu subjek memiliki aplikasi sosial media seperti Instagram dan Twitter sejak sekolah menengah pertama atau SMP. Sedangkan untuk TikTok, subjek baru memilikinya saat duduk di bangku perkuliahan. Subjek cukup sering dalam membuka Twitter. Hal ini dikarenakan di Twitter hal yang trending atau berita yang sedang viral akan tersebar dengan cepat dan mudah untuk diakses, sehingga subjek tidak akan ketinggalan berita terbaru yang sedang ramai dibicarakan. Hal ini sesuai dengan aspek dari FOMO yaitu compulsion, di mana subjek berperilaku mengecek secara berulang aktivitas yang dilakukan oleh orang lain yang bertujuan untuk menghindari perasaan tertinggal berita terkini. Sehingga apabila subjek tidak membuka sosial medianya selama beberapa jam, subjek akan merasakan gelisah karena tidak adanya hiburan dan tidak tahu berita baru apa yang sedang terjadi. Yang kedua, subjek juga menggunakan sosial media sebagai platform untuk mengetahui kabar dari teman-teman yang sudah lama tidak bertemu melalui diskusi grup, sehingga subjek bisa ikut terlibat dalam perbincangan atau diskusi yang ada di grup tersebut. Apabila subjek tidak terlibat, maka ia akan merasa cemas karena tidak tahu apa yang sedang didiskusikan oleh teman-temannya. Hal ini sesuai dengan aspek FOMO yaitu being left out, di mana munculnya perasaan negatif karena tidak dilibatkan dalam suatu kegiatan atau diskusi. Yang ketiga, subjek akan merasa cemas apabila ia melihat teman-teman terdekatnya sedang bersenang-senang tanpa mengajak subjek. Hal ini karena subjek merasa kesal kenapa tidak diajak. Apakah subjek berbuat salah atau subjek orang yang tidak asik?
Apabila subjek tidak mengetahui kabar tentang teman-temannya, subjek akan merasa tidak puas, sesuai dengan aspek FOMO, miss experience, yaitu munculnya perasaan negatif karena tidak dapat terlibat dalam suatu aktivitas. Yang keempat, yaitu subjek terkadang merasakan iri apabila teman-temannya mempunyai pengalaman yang lebih berharga di sosial media. Sikap iri ini terjadi karena comparison with friends, yaitu munculnya perasaan negatif yang diakibatkan karena melakukan perbandingan dengan teman maupun orang lain. Namun, subjek berusaha untuk menyikapinya dari segala sisi. Apabila dilihat dari sisi negatif, pasti akan menyebabkan perasaan iri karena ingin hidupnya seperti teman-temannya yang sepertinya lancar-lancar saja. Namun, apabila dilihat dari sisi positif, maka dapat dijadikan sebagai ajang untuk motivasi diri agar terus berusaha menjadi yang terbaik. Pada bab kelima, yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa subjek mengalami fear of missing out atau FOMO kategori tinggi. Subjek cukup aktif dalam mengecek atau membuka sosial media miliknya untuk mencari tahu informasi mengenai berita yang sedang ramai diperbincangkan atau informasi mengenai kegiatan yang sedang dilakukan oleh teman-teman subjek. Apabila subjek tidak mengecek sosial media miliknya, subjek akan merasa cemas dan merasa tertinggal karena tidak mengetahui berita ataupun informasi yang telah terjadi. Oleh karena itu, subjek dapat mengurangi durasi penggunaan sosial media yang berlebihan dengan cara menikmati aktivitas yang sedang dilakukan tanpa harus berulang kali mengecek sosmed. Selain itu, subjek juga bisa melakukan aktivitas yang disenangi dan bermanfaat seperti membaca buku, berkumpul bersama teman, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam presentasi ini. Terima kasih sudah memperhatikan dan mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.